kepemimpinan moral di dalam politik misalnya. Dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral supaya segala sesuatunya tidak hanya didrive oleh kepentingan-kepentingan pragmatis misalnya. Ya, tetapi selain kita berharap bahwa pemilu 2024 itu berjurdil dan bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan yang kokoh. Sehingga kontestasi itu tidak bersifat politik kekuasaan semata-mata, who gets what, when, and how gitu ya. Tapi visi kebangsaan apa yang mau dibawa, yang diwujudkan berangkat dari fondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Dan tadi kepemimpinan moral, satu istilah yang kita sepakati, yang bisa mendrive kontestasi itu, bahkan siapapun nanti yang terpilih, baik di eksekutif maupun legislatif, betul-betul kepemimpinan yang tahu benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas dalam berpolitik, ya, sehingga tidak bersifat siapa dapat apa dan bagaimana caranya gitu ya. Dan ini sangat krusial. Perlunya ada kepemimpinan moral dalam politik. Kasus korupsi di negara ini yang melibatkan politisi, ini kita kan sudah menyaksikan betapa banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kamis kemarin, jajaran pengurus pusat Muhammadiyah dengan dipimpin oleh ketua umumnya Profesor Dr. Haidar Nasir berkunjung ke kantor PBNU. Jajaran pengurus pusat Muhammadiyah ini diterima oleh ketua umum PBNU. Mereka diskusi cukup panjang. Hasil dari diskusi itu tentu macam-macam lah. Namanya ini dua ormas besar ya. Tapi intinya menurut saya yang menarik dari pembicaraan itu mereka menyepakati perlunya ada kepemimpinan moral dalam politik. Khususnya ya sekarang ini menjelang Pilpres 2024 ini. Intinya apa? Mereka menginginkan bahwa dalam politik ini para politisi harusnya tetap mengutamakan hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan, mengutamakan kebenaran, tidak hanya sekedar berpikir praktis, oportunis. Dapat apa, setelah ini keuntungan apa yang diperoleh, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang diinginkan. Saya pikir yang dilakukan oleh dua ormas ini menarik sekali menurut saya. Ya mungkin pada waktu mereka bertemu tidak seheboh ketika seperti apa itu Menham Prabowo dipanggil Jokowi ke Bogor ya, ke Istana Bogor. Itu kan heboh sekali kan, semua mata, semua media mau ngarah ke sana. Padahal menurut saya pertemuan dua ormas ini tidak kalah pentingnya. Jadi memang menurut saya begini. Jadi sekarang ini kalau kita lihat bagaimana partai-partai ini mencoba membangun koalisi, itu yang kita lihat kan apa? Jadi mereka tuh hanya berpikir kalau kami berkoalisi ini kira-kira menang tidak, gitu kan? Kalau kami berkoalisi dengan partai ini kami dapat apa? Kami dapat jabatan wakil presiden tidak? Kami dapat jabatan presiden apa tidak? Sehingga sampai sekarang beberapa partai itu kan masih tarik-menarik itu kan karena itu. Dalam berpolitik itu seakan-akan pikirannya dapat apa. Mereka jarang sekali berpikir soal kalau saya berkoalisi dengan ini berarti kita akan bisa membawa bangsa ini ke depan seperti ini. Kan jarang. Yang ada adalah tadi, ketika saya berkoalisi dengan partai ini, saya kira-kira dapat apa? Partai saya dapat apa? Saya dapat posisi apa? Ini kalau diterus-teruskan ya ngeri. Dan indikasinya memang mengarah ke sana. Kita sangat maklum ya. Jadi belakangan ini kita menyaksikan betapa para politisi ini kelihatannya memang lebih berpikir tentang kepentingan dirinya. Kita kalau mau fair ya, kita melihat calon-calon yang ada ini sebenarnya kan ya nggak terlalu ini kan, rakyat nggak terlalu ngeh sih ya.
Kalau saya menangkap dari berbagai dari berbagai suara yang ada di netizen, itu kan rata-rata sebenarnya sangat berharap orang seperti Pak Mahfud. Tapi sampai sekarang Pak Mahfud itu dianggap tidak menguntungkan bagi partai. Itu tidak ada yang ngulik-ngulik, tidak ada yang nyinggung-nyinggung Pak Mahfud kan gitu. Padahal kalau bicara popularitas, bicara bagaimana rakyat mengharapkan Pak Mahfud tampil sebagai pemimpin, ini kan banyak sekali. Tapi nyatanya sampai sekarang partai-partai ini kayak nggak ngelirik sama sekali sama Pak Mahfud kan gitu. Inilah kenyataan bahwa partai-partai sekarang memang kondisi seperti itu. Dan menurut saya ini dalam posisi seperti sekarang ini sudah lampu kuning mestinya. Ini kalau dibiarkan terus berdampak sangat buruk pada bangsa dan negara ini. Maka menurut saya NU dan Muhammadiyah memang sudah saatnya turun gunung. Sudah saatnya untuk mengingatkan mereka. Tapi tentu NU dan Muhammadiyah juga betul-betul merapikan betul barisan di ormasnya masing-masing. Jangan sampai justru nanti malah ada kadernya yang terlibat di dalam permainan politik yang pragmatis, oportunis itu. Ini penting juga gitu loh. Tapi intinya memang NU dan Muhammadiyah, kalau kita bicara sejarah, NU dan Muhammadiyah itu adalah dua ormas yang menjadi ibu kandung atau orang tua kandung dari Republik ini. Para tokoh di dua ormas ini adalah dulu pejuang-pejuang kemerdekaan. Dari mereka lah ya perlawanan itu terus dilakukan sehingga pada titik tertentu Indonesia sampai bisa mencapai kemerdekaan pada tahun 1945 ini. Jadi wajar kalau NU sekarang NU dan Muhammadiyah menjadi kekuatan yang mengingatkan akan jalannya pemerintahan di negara ini. NU dan Muhammadiyah dengan massa yang sangat besar, saya yakin separuh lebih penduduk di Republik ini adalah, kalau penduduk di Indonesia ini 270-an juta itu, saya yakin separuh lebih itu adalah warga Muhammadiyah dan warga Nahdlatul Ulama. Artinya apa? NU dan Muhammadiyah merupakan dua kekuatan civil society yang sangat besar. Jadi sudah saatnya, memang seharusnya dua ormas ini mengingatkan. Karena apa? Ketika negara ini kondisinya parah, yang kena juga umat dari dua ormas ini. Dan kita sangat memaklumi kekhawatiran itu, dan sudah saatnya memang dua ormas ini mengingatkan. Kasus korupsi di negara ini yang melibatkan politisi, ini kita kan sudah menyaksikan betapa banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi. Betapa banyaknya para pejabat dari partai politik, baik itu yang jabat bupati, gubernur, menteri, berapa yang sudah tertangkap karena kasus korupsi. Itu yang tertangkap. Yang belum tertangkap mungkin banyak. Jadi kita sebagai rakyat itu merasakan praktik itu tuh sangat banyak dan berseliweran. Cuma memang kelihatannya belum bisa semuanya ditangkap, belum bisa semua tertangani. Tapi intinya kita sudah merasakan bahwa betapa politik dan korupsi, politik dan penyelewengan itu menjadi semacam satu kesatuan yang begitu lekat. Itu kita merasakan. Dan yang terbaru, yang terbaru, betapa gila-gilaan yang dikorupsi adalah proyek yang nilainya sangat besar. Ini kasus dugaan korupsi menara BTS 4G ini kan, triliunan. Yang terlibat siapa? Yang terlibat adalah menteri yang berasal dari partai, yaitu Sekretaris Jenderal atau Sekjen Nasdem, Joni J. Plate. Dan ini Ade Armando, seorang YouTuber yang cukup terkenal, dia mengutip temannya yang dulu aktivis anti korupsi yang saat ini bergabung dengan partai PSI, Irma Huta Barat. Irma meyakini bahwa korupsi yang senilai triliunan ini tidak dinikmati oleh Joni sendiri, tidak dinikmati hanya Nasdem, seandainya Nasdem dapat ya. Ini diyakini mengalir sampai jauh. Artinya apa? Dana 8 triliun itu dibagi-bagi oleh sekian banyak, yang itu diyakini sebagian adalah politisi. Dan kita tidak, umpama ada yang memprediksi seperti itu, kita tidak heran. Kayaknya memang sangat kuat dugaan itu gitu loh. Dan kemarin kan, hari Jumat kemarin ini, Pak Mahfud
yang saat ini menjadi PLT Menkom Info menggantikan Joni, jadi sementara ya. Beliau berkunjung ke PBNU. Dugaan saya, Pak Mahfud, saya yakin menceritakan di situ betapa kasus Joni G Plate ini melibatkan banyak politisi. Saya yakin itu. Dugaan saya Pak Mahfud mengadu ke PBNU salah satunya itu, dan itu nyambung kan ketika Pak Mahfud melihat bahwa PBNU bertemu dengan Muhammadiyah menyuarakan perlunya kepemimpinan moral dalam politik. Itu saya yakin Pak Mahfud kesana itu membahas masalah itu. Saya yakin Pak Mahfud menceritakan betapa sulitnya nanti menghadapi masalah itu. Karena apa? Itu melibatkan banyak tokoh partai. Padahal saat ini detik-detik menjelang pilpres. Nah ini repotnya itu ketika nanti yang terkena itu orang partai, dan orang partai itu kebetulan terlibat dalam pilpres ini kan, terus dugaannya itu untuk menjegal, dugaannya itu adalah politisasi politik, politisasi hukum gitu kan. Kadang begitu kan, repotnya seperti itu. Tapi intinya memang kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini, kalau kita bicara sehat apa sakit, kondisinya sakit. Sakit apa? Sakit secara moral, bahwa para politisi itu sudah terjebak sedemikian jauh bahwa ketika mereka berpolitik itu sudah jauh dari nilai-nilai idealisme. Yang memenuhi pikiran mereka adalah pragmatis, oportunis. Siapa dapat apa, kalau bahasanya Pak Haidar Nasir. Jadi memang sudah saatnya NU dan Muhammadiyah itu memberikan drive, memberikan arahan, memberikan rambu-rambu agar mereka yang berpolitik itu tetap dalam bingkai-bingkai moral, dalam bingkai-bingkai kebenaran, bahwa yang mereka perjuangkan haruslah kepentingan secara umum, bagaimana bangsa ini lebih baik, bagaimana keadilan di negara ini semakin terwujud, bagaimana kemakmuran negara ini, kemakmuran rakyat di negeri ini semakin terpenuhi. Bukan hanya berpikir kalau saya jadi ini, kalau saya ikut partai ini, kalau saya berkoalisi dengan ini, saya dapat apa? Dan kelihatannya memang itu. Sekarang yang kesana kemari, loncat-loncat sana kemari, sedang membangun koalisi itu, kalau kita amati arahnya kan cuma itu yang dipikirkan. Dapat apa? Saya dapat apa? Keuntungan apa yang bisa saya peroleh? Oke, semoga apa yang saya sampaikan menjadi kita renungan bersama, dan saya sangat mengapresiasi bila NU dan Muhammadiyah sekarang terpanggil untuk turun gunung dan memberikan arahan, mendrive, memberikan arahan agar para politisi itu tidak lari dari moralitas yang harusnya kita junjung tinggi. Saya yakin NU adalah ormas yang sangat besar dan masanya sangat banyak. Begitu juga Muhammadiyah. Saya yakin ketika NU dan Muhammadiyah itu melakukan gerakan itu, saya yakin banyak warganya yang saat ini aktif di partai politik sedikit banyak akan mendengarkan himbauan-himbauan moral ini. Dan yang terpenting lagi, saya berharap seperti Presiden Jokowi ikut mensupport gerakan ini, ikut memberikan ruang yang cukup kepada NU dan Muhammadiyah agar bisa memberikan peran-peran yang lebih besar dalam konteks mengawal agar para politisi ini tetap dalam bingkai moralitas. Dan saya berharap orang seperti Pak Mahfud yang kita yakini punya integritas yang sangat tinggi dan sangat gigih dalam memberantas korupsi, ini juga di pick up oleh NU. Jadi NU dan Muhammadiyah ini saya berharap menemani Pak Mahfud untuk bisa meminimalisir atau bahkan memberantas praktek-praktek korupsi, terutama yang dilakukan para politisi yang semakin hari semakin menakutkan, semakin mencemaskan itu. Semoga bangsa ini tetap diberi perlindungan oleh Allah sehingga kita, bangsa dan negara ini, masih selamat di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.